Untuk bahan bonsai ini sudah berumur berapa tahun, nanti untuk teman-teman bisa dilihat di akhir video. Nanti saya lampirkan linknya perjalanan bahan bonsai ini, bisa disimak di akhir video. Mulai dari penanaman pecah batang, kemudian sampai saat ini sudah berumur berapa tahun, nanti teman-teman bisa komen di bawah deskripsi. Oke, halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Gembang. Oke teman bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ya tips cara mengatasi untuk sambung sisip, seperti pada contoh untuk terusan mahkota di atas ini ya. Ini ya di bawah juga saya lakukan sambung sisip. Di sini juga nanti kita lihat dari tampak dekat ya untuk hasil sambung sisipnya seperti apa. Nah, ini sudah hampir 3 bulan ya, mati tidak, pertumbuhan tidak bisa mengangkat cepat. Kenapa? Di sini kita lihat cabang-cabang banyak sekali. Ini sudah saya pruning, untuk daun-daunnya saya hilangkan semua. Kenapa? Karena asupan nutrisi dari bawah tentunya akan full ya, akan maksimal ke cabang-cabang daun yang ada di cabang-cabang di sini seperti ini. Ini banyak sekali. Kemarin sore sudah saya pruning semua daunnya. Jadi intinya untuk sambung sisip yang di terusan mahkota ini kalah karena asupan nutrisi fokus ke cabang-cabang yang daunnya banyak. Ini saya ada pengurangan, sudah saya kurangi untuk daunnya full, saya kurangi semua. Adapun teknik kedua untuk supaya ini cepat untuk pengangkatannya ya, seperti apa, kita langsung saja untuk trik ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini hasil untuk sambung sisip juga rapi ya, tidak terlihat seperti sambung sisip, terlihat balance enak ya. Nah, di sebelahnya sini nanti juga akan saya rapikan. Ini masih terlihat untuk sambungnya ya, yang ini sudah pertama kali saya lakukan. Oke, untuk mengatasi trik ini biar ini untuk sambung pucuk, sambung sisipnya ini cepat pengangkatannya, saya ingin melakukan penarian ya, beberapa penarian cabang ataupun terusan ranting. Seperti apa tekniknya? Intinya kita tarik ke bawah. Yang penting untuk ujung paling pucuk-pucuk seperti ini jangan lebih daripada sambung sisip yang pengen kita cepat untuk pertumbuhannya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini lebih tinggi daripada sambungan yang ada di sini. Usahakan ini sementara kita turunkan biar asupan nutrisi naik turunnya lebih maksimal ke sambung sisipnya. Teman-teman, ini saya ambil kesimpulan, saya ikatkan di dinding ground sama beberapa di akar untuk membantu penarian daripada cabang-cabang yang naik ke atas ya. Nah, ini sudah lebih tinggi ya daripada sambung sisipnya. Nah, terus itu ada satu lagi pengelosan, sebenarnya itu mengganggu ya, tapi apa boleh buat, karena itu pengelosan masih pembesaran batang lagi ya untuk backnya di sini. Nah, kira-kira nanti backnya besarnya lebih kecil dari ini. Nah, berhubung ini masih los, sebenarnya masih mengganggu ya untuk pertumbuhan terusan mahkota ini, tapi saya maksimalkan, saya
ada pengurangan daun sampai habis, saya sisakan paling ujung, paling pucuk saya sisakan, saya buang semua daunnya agar tidak mengganggu untuk pertumbuhan daripada sambung sisip ini. Ini kalau kita biarkan dia tidak mau berkembang ya, makanya saya buang semua, saya pruning semua daun. Ini yang bawah pengangkatan suburnya paling maksimal karena berdekatan dengan akar yang di bawah. Jadi asupan nutrisi fokus larinya dari bawah, dari tanah naik ke atas, diambil sama cabang stang yang paling bawah. Nah, ini sambung sisipnya akan saya memaksimalkan. Terlihat ya, sudah rapi ini ya. Ini saya kerjakan, sudah tidak terlihat seperti sambung sisip ya. Oke, seperti apa saya mau langsung mengerjakan untuk perapian sambung sisip ini. Nah, ini perlu adanya untuk perapian ya. Kita rapikan dulu. Kalau ini kita tidak rapikan yang di atas, nanti sini akan menonjol besar begini ya. Karena dia mau kambium mau jalan berat sekali, karena ini potongannya, nah, dari sebelah ini naik ya. Saya akan rapikan dengan menyerong sedikit, terus nanti saya mau rapikan untuk biar tidak terlihat untuk sambung sisipnya. Kita lihat ya, seperti ini terlihat, karena dia mau naik menutup ke atas sangat berat karena posisinya terlalu tinggi banget. Seperti yang sudah saya praktekkan langsung seperti ini, rapi ya. Ini dulu naik begini ya, naik ke atas begini, terus saya potong, saya rapikan. Kambium sudah mau jalan, terus di bawah tidak terlalu terlihat, coro Jawa ini mendol ya, besar di bawah, hendak dia naik lari ke atas untuk penutupan kambium. Nah, nanti saya mau lakukan ini seperti apa. Hati-hati teman-teman untuk melakukan seperti ini, karena ini sangat riskan sekali. Biarpun sudah menyatu, tapi kita tetap perlu hati-hati ya. Saya akan mau untuk melakukan pemotongan, dan satu lagi ini sebenarnya sebentar lagi ya, ini sudah mau saya press di sini. Kira-kira sekian pemotongannya. Nanti mungkin saya mau menunggu untuk ada titik tumbuh tunas di belakangnya sini, larinya ke sana. Nah, ini saya mau merapikan ini dan mengerjakan untuk supaya rapi seperti yang sebelah kanan atas ini ya. Terlihat rapi, tidak terlihat seperti sambung sisip. Oke teman-teman, selesai kali ini. Sudah saya lakukan tadi pengurangan dengan kemiringan. Nah, untuk mengatasi seperti ini biar tidak terlihat, kita kerjakan hati-hati. Saya pakai pisau cutter yang sederhana. Kita bersihkan ya, kita bikin semaksimal mungkin untuk nanti bekas sambung sisipnya tidak terlihat ya. Kita kurangi begini, seperti yang sudah ada di contoh di sebelah sana di atas ada, saya praktekkan begini juga. Ini nanti tidak besar di bawah ya, karena ini sudah ada pengurangan tadi ke atas sini, makanya dia kambium mau jalan naik berat, dia larinya turun ke bawah. Ini saya mau merapikan. Nah, seperti ini ya, kita lihat ya, tadi di sini dia mau jalan susah ya, karena ada jamur. Nah, kita bikin serapi mungkin. Fungsinya kenapa saya bikin begini, biar nanti kambium ini jalannya lebih enak maksimalnya untuk larinya ke sana, tidak ke atas. Jadi dia ini di sini nanti tidak besar di bawah. Sekalian bekas potongan seperti ini kita bersihkan, karena luka bekas pahat juga bekas gergaji ya. Hati-hati untuk melakukan seperti ini.
usahakan peso karternya pakai yang baru ya, jadi masih steril. Saya lakukan pemahatan sedikit karena ada tulang yang masih naik ke atas. Saya mau mencoba merapikan dari yang sebelah sini. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya sikat, sudah saya bersihkan pakai sikat gigi yang halus, kasih air. Pertama tadi sudah saya kasih salep kambium. Pemakaian salep kambium saya pertama tadi saya kasih encer. Ini sudah mulai terlihat kering. Nah, kenapa saya kasih encer? Biar bisa masuk meresep ke pori-pori ke dalam ya. Nah, sama yang di bawah tadi bekas luka kita bersihkan pakai karter tadi, kita kasih juga. Ini saya mau lakukan untuk pemberian salep kambium yang kental ya, untuk menutup lapisan paling atas keseluruhan ya, sampai ke tulangnya sambung sisip enggak apa-apa, keseluruhan, jangan sampai ada yang terlewat, tertinggal. Nanti kita lakukan pengontrolan ya, seandainya ada jamur yang menempel kita sikat lagi, enggak apa-apa, kita sikat pakai agak sikat besi yang halus. Terus kita pengulangan pemberian salep kambium, soalnya untuk waru sangat rentan sekali, ataupun bahan bonsai yang lain tentunya sangat rentan sekali ya, musim penghujan seperti ini untuk timbul jamur pasti ya. Kita harus antisipasi kalau kita pengen untuk prosesnya cepat untuk penutupan luka, karena ini lukanya sangat lebar sekali. Oke teman-teman, selesai ya kali ini saya kerjakan tahap demi tahap untuk bahan bonsai waru India ini. Dari budidaya turun cangkok dulunya saya lakukan pengepresan untuk ini sambung sisip juga, ada sambung sisip di sini juga sudah berhasil. Dan saya untuk lakukan terusan mahkota ini sambung sisip untuk teknik nanti pertumbuhannya biar cepat. Tekniknya tadi di depan sudah saya ambil kesimpulan untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti berhasil dan menginspirasi untuk teman-teman. Untuk bahan bonsai ini sudah berumur berapa tahun, nanti untuk teman-teman bisa dilihat di akhir video. Nanti saya lampirkan linknya, perjalanan bahan bonsai ini bisa disimak di akhir video, mulai dari penanaman pecah batang, kemudian sampai saat ini sudah berumur berapa tahun. Nanti teman-teman bisa komen di bawah deskripsi, atau nanti kita bisa sharing-sharing, belajar. Akan saya selalu update terus untuk bahan bonsai waru India ini. Mudah-mudahan ini memotivasi ya, membuat kita semangat untuk teman-teman terus berkarya. Cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.